Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Kasih Allah bagi orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tabiat Allah telah disalah mengerti sejak awal dunia ini. Rasul Paulus menyebutkan bahwa manusia pernah mengenalnya dulu, tetapi tidak memuliakannya. Akibatnya, Roma 1 ayat 21 sampai 23 mengatakan, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Roma 1 ayat 21 sampai dengan 23. Sangat mungkin bagi kita untuk mempunyai pandangan yang salah tentang Allah, baik dalam pikiran saja, walaupun kita tidak menyembah berhala yang dibuat dari batu ataupun kayu. Bila kita mempunyai pandangan yang salah tentang tabiatnya, maka kita telah menyembah akan Allah yang salah. Kita mengetahui bahwa terang terakhir dari cahaya karunia-Nya, pekabaran yang terakhir dari rahmat-Nya untuk diberikan kepada dunia ini adalah pernyataan dari tabiatnya yang penuh dengan kasih. Kecuali kita mengenal tabiat Allah yang sebenarnya, kita tidak dapat menyatakan Dia kepada dunia ini mengenai keadaan Allah yang sebenarnya. Satu hari Yesus dan murid-muridnya melihat seorang buta, dan kita bisa lihat pertanyaan murid-muridnya kepada Yesus yang tertulis di Yohanes 9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Pertanyaan mereka tersebut berdasarkan konsep umum tentang Allah dan penderitaan. Orang-orang waktu zaman Yesus percaya bahwa penyakit dan kematian adalah hukum Tuhan kepada tindakan yang salah. Apakah pelanggaran mereka sendiri atau pelanggaran orang tuanya? Oleh sebab itu seorang yang menderita dikenal sebagai pendosa yang besar. Yesus mengkoreksi konsep yang salah tersebut bahwa penyakit dan penderitaan disebabkan oleh setan. Tetapi pencipta kejahatan itu coba menyalahkannya kepada Tuhan. Dan akibatnya jutaan manusia menyalahkan Tuhan untuk penderitaan penyakit dan kematian. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 menunjukkan bahwa Tuhan cukup mengasihi dunia ini hingga mengirimkan anaknya sendiri untuk menebus kita. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itulah Injil itu. Itulah penebusan. Kiranya kita dapat mengenal Allah yang benar-benar mengasihi kita dan kita dapat menyambutkan akan kasih-Nya dengan penurutan akan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.